Hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak. Sedangkan kita urut dikit-dikit Pertama di sini Allah memanggil, hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak. Lihat di situ kalimat awalnya pakai kalimat apa? Ya ayyuha salam. Ya dari hadzina pakai iya. Hari iya harap munada, harap memanggil, harap buat memanggil. Sini perhatikan. Ibu kita yang gak ngaji pun insya Allah ngerti kan? Ini perhatikan. Kalau bahasa Arab itu memanggil itu ada aturannya. Kalau memanggil dan posisi orang yang dipanggil posisinya jauh, maka itu pakai iya. Ya Zaidun, ya Zaid. Berarti Zaid jauh dekat, jauh. Di sini Allah manggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini yang dipanggil posisinya jauh dekat, jauh ya. Hangat. Ya ayyuhan nabi jauh kan? Ya ayyuhan rasul jauh kan? Oke. Jadi kita urut dulu di sini yang dipanggil itu posisinya jauh. Kenapa orang yang beriman yang dipanggil beriman ini posisinya jauh? Karena yang dipanggil hei orang-orang beriman itu masih proses ujian. Masih apa? Iya. Karena ngaku imannya baru sepihak. Baru kita yang menyatakan iman. Tapi keimanan kita belum tentu diakui oleh siapa? Oleh Allah. Maka Allah uji dulu dengan cara memanggil, hei orang-orang yang maka nanti respon orang beriman itu akan berbeda. Orang yang mengakui iman itu responnya akan berbeda. Kakaknya dulu. Ini yang hadir iman tidak? Ibu kali perhatikan tadi ketika kita ngomong. Ibu hadir iman. Coba iman tersebut. Sing jelas. Sing pendek. Ya iman. Ayo. Dia yang sepeda gitu. Di sini. Yakin iman. Itu kita beriman ini pengakuan Allah, pengakuan diri. Berarti belum tentu mengenal iman. Ya, makanya dipanggilnya hei orang-orang yang beriman. Jadi posisinya masih jauh karena iman kita belum teruji. Enggak. Maka Pak Allah manggil hei orang-orang beriman. Berarti panggilan dari Allah ini ujian bukan? Iya. Ujian sejauh mana respon kita terhadap panggilan Allah. Kata sudah. Contoh aku, ibu anu iman ketika dipanggil oleh Allah lewat sholat, lewat apa? Sholat. Sokayadan, atau panggilan non? Panggilan Allah lewat muadzin untuk sholat. Orang yang ngaku Islam, kata Islam, ngaku dirinya iman, ketika mendengar adzan responnya beda-beda. Nah itu kan diuji oleh siapa? Dan kualitas imannya akan nampak dengan sendirinya terhadap panggilan itu. Gimana responnya? Itulah imannya. Betul kan? Satu responnya tinggi. Zolimun linafsi. Jadi respon anu dipanggil ku Allah kan luka ini zolim. Zolimun linafsi itu wan musyai'in ghairi mahali. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mengaku iman tetapi dipanggil oleh orang-orang beriman tidak merespon, tidak peduli, cuek saja. Berarti zolim kan? Zolim kepada orang apa zolim ke diri? Dirinya sendiri yang ngaku iman, dirinya sendiri yang tidak merespon ketika dipanggil hai orang yang Jadi yang rugi orang lain apa dirinya? Maka disebutnya zolimun linafsi.
ngaku Islam, ngaku iman, ketika dipanggil oleh Allah, responnya tidak ada, tidak mendengar, tidak menyimak, apalagi untuk menunaikan panggilan. Betul tidak? Berarti dolimnya kepada orang lain apa kepada dirinya? Yang rugi orang lain apa dirinya? Maka disebut apa? Dolimun linafsi. Satu. Yang kedua, muktasid sikapnya. Apa? Pertengahan. Kita bercermin ya. Ini sikap kita ini termasuk nomor berapa? Yang kedua, muktasid pertengahan. 50-50. 50% iman, 50% tidak. 50% iman. Ketika mendengar azan, mereka merespon, mendengar, oh ada, diam dulu, menyimak, mendengarkan, bahkan menjawab azan. Tapi sesudahnya supaya bahasa kita, yes azan diri. Jadi mami paham ya. Soalnya bahasa gitu. Kenapa? Karena ada keimanan bahwa ini panggilan Allah, tapi di sisi lain ada pekerjaan yang belum tertunaikan, betul kan? Pekerjaan masih nanggung. Jadi beban tuh tunai. Bebannya apa? Antara meninggalkan pekerjaan menunaikan sholat, betul tidak? Atau melanjutkan pekerjaan meninggalkan sholat dulu, kan begitu? Itu nomor berapa? 2. Lanjut ya. Tenang, tak puasa itu lalu dulu. Nukati nomor sabiqum bil khairat. Apa? Sabiqum bil khairat 100% full imannya. Ketika mendengar azan, mereka menyambut dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu yang bertunggu-tunggu, suara yang paling mesra sudah datang. Halo. Kurang sedikit kan? Ya Allah, alhamdulillah, aku sudah punya wudu, ya Allah. Aku sudah gelar sajadah, ya Allah. Aku sudah itikaf, ya Allah. Aku sudah baca Al-Quran dan berzikir, menunggu panggilanmu, ya Allah. Itulah sabiqum bil khairat. Insyaallah. Jadi ngedengar adzan jadi beban apa senang? Seperti orang akhirnya ada guanawan. Adzan, senang tuh ya? Kul puasa ukul. Jadi senang ada yang ada teh pada sholat, senang nanti pada buka. Jadi teh senang nanti dorongan iman, dorongan lapar. Saat ini umat Islam yang berpuasa di mana-mana senang menunggu azan maghrib khususnya, betul tidak? Tapi senangnya itu bukan dasar keimanan untuk menunggu waktu sholat, tapi atas dasar dorongan lapar yang berbuka. Halo, nggak senang? Mudah-mudahan kasih jalan. Atau sepada bunganya orang itu tiap adzan maghrib bukan tiap wewe puasa. Insya Allah bakal bunga. La haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi ulangi bunda, yang di sini memanggil yang jauh apa dekat? Jadi orang yang beriman di sini posisinya jauh dekat. Kenapa jauh? Karena baru pengakuan sepihak, belum teruji imannya oleh Allah. Betul tidak? Maka oleh Allah panggil, hei orang-orang yang beriman. Maka responnya akan terbagi 3: zalimun li nafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Atas itu. Sok enak yang mutagela, benar Rasulullah seperti itu. Aku sih semangat. Sok. Terus bingung. Dia sengaja ditanya teh konsen gitu masa. Sesudah barusan kita menyimak Bunda Soleha bahwa kira-kira jujur ya, kamu ada hukum aja. Kira-kira orang posisinya nomor 1 dolimun li nafsi, nomor 2 pertengahan, nomor 3 sabiqun bil khairat kira-kira. Nomor 2 rata-rata.
Di setiap kakak pengajian nomor 2 wae rata-rata. Pertengahan, nguping adan, imam adan, ngawal adan, ujungnya jadi kan ngomong ke kunci ke masakan ada itu di situ tuh Pak Ustaz. Lanjut kan? Nah, ketika orang yang beriman lulus diuji oleh Allah, ketika dipanggil mendengar, ketika dipanggil menyimak, ketika dipanggil menunaikan panggilan Allah, maka terujilah dia posisinya menjadi dekat dengan Allah. Betul tidak? Betul tidak? Dipanggil, nyumpingan, dipanggil lalu datang, mendekatkan apa menjauhkan? Ngerti nggak? Maka orang yang dipanggil orang beriman lalu dia mendengar, menyimak dan menunaikan panggilan, maka dia hakikatnya sedang mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Jadi akhirnya orang bunda hadirkan dia, orang melaksanakan saum, menunaikan panggilan saha. Orang melaksanakan sholat, menunaikan panggilan saha. Akhirnya orang syariat nak dia lewat aturan panitia, panggilan panitia, hakikatnya menunaikan panggilan siapa? Bagi alhamdulillah yang hadir saat ini sedang menunaikan panggilan Allah, bagi yang hadir saat ini sedang mendekatkan diri kepada Allah. Amin gitu. Senang kan? Bahagia kan? Sakit jadi pejabat senang? Lumayan kita dapat perlindungan dari jabatannya, betul kan? Dekat sama orang kaya senang kan? Lumayan kan menang THR, benar? Orang yang senang deket-deket jenjangnya sarung sesteh. Iya orang senang lain senang biasa deh. Bagi orang deket dan sarang Allah Sang Penguasa. Tak ada motivasi Ibu, kalau kita dekat sama Allah, apa sih untungnya? Bukan karena tadi senang. Senang pun aku dekat dengan Allah. Allah kaya nggak? Sebentar ya. Kaya. Aku usahanya besar. Allah kaya nggak? Kalau kita dekat sama Allah yang kaya, kira-kiranya kita bisa nggak dikayakan? Eta maksudnya yakin kan? Hoyong kaya dekati Allah yang kaya. Gimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang kaya? Tunaikan perintah Allah sehingga Allah suka kepada kita, maka Allah akan berikan rezeki yang melimpah. Amin. Mulai dari saya harus bayar usah berkali teman di lebaran. Lanjut ya. Terus Allah kuasa nggak? Allah gagah nggak? Allah dermawan nggak? Allah bisa nggak berubah? Bisa. Semoga dengan datangnya ke tempat ini menjadi asbab Allah merubah kehidupan kita. Menjadi asbab Allah meringankan urusan kita. Menjadi asbab Allah memudahkan urusan kita. Karena yang hadir kelihatan wajah-wajah bermasalah. Terus itu, semua juga bermasalah, asapa masalah. Ibu soalnya bercurhat, Ustaz, pokoknya mah kayaknya nggak ada yang seperti aku loh Pak Ustaz. Keren. Kabeh yang nggak masalah, betul tidak? Kan ada yang bisa menyikapi, ada yang tidak, betul nggak? Ada yang menyembunyikan, ada yang open, betul tidak? Gitu. Halo? Halo juga. Rasain Bu? Si ekonomi maju, ribet urusan lain, betul tidak? Urusan lain maju, ekonomi sulit kan begitu biasanya, betul tidak? Banyak bapak ibu orang kaya anaknya bingung, kurang kasih sayang, betul tidak? Budak kurang mah penuh kasih sayang tapi kurang duit. Nggak lah, sarwa teman. Lanjut nggak? Lanjut nggak? Allah suci apa kotor? Suci. Kita mendekati Allah yang maha suci. Semoga kita disucikan. Amin. Allah yang maha mulia. Semoga kita dimuliakan. Amin. Amin. Alhasil bunda soleha, orang yang mendengar, orang yang menyimak dan menunaikan panggilan Allah, mereka transaksi dengan siapa?
Kira-kiranya untung apa rugi? Untungnya dikit apa banyak? Dunia saja apa dunia akhirat? Insya Allah yang hadir calon-calon bidadari surga. Amin. Setuju Pak? Kunjungan jadi bidadari surga? Setuju. Ada syaratnya. Syaratnya bidadari surga harus siap dipoligami. Langsung. Itu kalau laku kumaha. Iba jangan payah, jangan mengker. Jangan terserah itu lah, pokoknya masuk surga banyak. La haula wala quwwata illa billah. Terakhir. Tadi orang posisinya itu nomor 2-nya. Ayo nomor 3 ayo. Ayo udah. Aku lu nambah ilmu deh, si nambah yakin. Contoh dia. Saya dengar. Asansan misalkan dipanggil oleh Pak Lurah untuk menghadap kelurahan jam hari Selasa jam 8 misal. Kemudian Asansan dapat juga panggilan dan sama waktunya dengan panggilan Pak Lurah. Tapi ini yang manggilnya presiden. Siapa? Presiden lewat pas pampres. Kira-kira apa kawalan kudu harap dirinya kudu saladar keneh gitu. Kira-kira Asansan badai nunaikeun siapa? Badai nunaikeun panggilan Pak Lurah apa badai nunaikeun panggilan presiden? Kumaha lamun lurah ngomong? Asansan kumaha? Sok ayeuna urang tata rucingan heula. Kenapa Asansan lebih memilih panggilan presiden daripada panggilan lurah? Lebih tinggi jabatannya. Benar benar. Ada lagi? Ada apa? Sok enggak? Ya, udah jabatannya lebih tinggi, apa lagi? Kepentingannya lebih tinggi, apa lagi? Sok atuh itu jadi barang lantai ke ngajinya aneh. Ayo ngobrol soal liter, ngobrol tentang ini. Nah, itu kau jadi leungit itu. Kira-kirana jaminanana atuh. Maksudna transportna walah dipanggil ku lurah jadi dipanggil ku presiden ageng mana? Tangan dia dulu. Kita dipanggil oleh manusia begitu luar biasa respon kita. Betul tidak? Tapi kenapa dipanggil oleh Allah kurang begitu respon? Karena kurang paham, kurang yakin. Betul tidak? Betul tidak? Kalau kita pakai dasar keyakinan, kita datang ke tempat ini justru akan jadi sabab menyelesaikan urusan kita. Justru akan jadi sabab memudahkan urusan kita. Justru akan jadi sabab Allah berikan berkah rezeki kita. Justru akan jadi sebab Allah memuliakan kita. Dia tepat bakal pilu kita. Karena harus menerima lagi bakal datang. Lampu terangan, lampu yakin atas panggilan siapa? Allah. Maka alhamdulillah anu hadir sanes tegaduh kesibukan, sanes tegaduh agenda, tapi alhamdulillah semuanya ditinggalkan dulu. Lalu kita merespon panggilan Allah, buka bersama hakikatnya dari Allah panggilannya. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pasti kita closing ya. Ketika dipanggil oleh Allah, lalu kita merespon dan menunaikan panggilannya, maka kita proses mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan segalanya buat kita. Amin. Semangat ya. Soal sampai buka sedikit. Justru upami orang tujuh mayuran pada melan, ada sulit, berat.
di jalan ini. Kayak panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau itu bisa dibuka ya. Kalau itu bisa dibuka. Maka orang yang punya keyakinan bakal terperanjat mendengar panggilan Allah dan langsung memberikan panggilan Allah. Kenapa? Karena itu akan jadi wasilah, akan jadi jembatan Allah menyelesaikan urusannya. Amin. Sokutoskeun wakosna sholat aya kumandang adan kalah jongjon baik damel dengan alasan pameng justru eta padamelan bakal beuki sulit, urusan bakal beuki susah. Betul tidak? Insyaallah. Karyawan dipanggil atasan, semangat gak? Kenapa? Sieun dipecat, butuh, betul gak? Kasieuna jeung kabutuhna itu akan menjadi motivasi. Ayo urang teh sieun sampai urang dicanak nikmatna kalau diselumpuh tenurun, nurut atuh. Terus ya eta pancaindana ku Allah diambil socana teu ningali lambai teh lisan teu biasa jaga sian tah nurut atuh. Hoyong ditamihan nikmatna ku Allah nurut atuh. Sok aya mah arek lalai yang nurut. Sing tadi Saya terjadi ayeuna ninggalkeun panggilan Allah demi mencari rezeki banyak. Padahal masih rezeki saha? Coba beletnya bodoh. Allah masih rezeki nanti dikantunkeun. Allah masih rezeki nanti tidak dihiraukan. Terus doyongnya rezeki nya mau dipasikeun ku Allah. Fantasi rejami anu terjajah ku dunia. Belaan salat tarawih teu kabujang. Ayo we kejar target supaya lebaran bisa membahagiakan keluarga. Neangan piwiteun. Leres teh baca Al-Qur'an teu kabujang terus menjar piwiteun dobo makatimu pas lebaran teh hatimu. Halo? Halo? Sing saripuk ibadah kepingkan. Dia 10 akhir Rasul nyontohanana seueur di masjid seueur di luar masjid. Ayo orang ibadah teh kudu ngikuti contoh apa sakayan? Lamun teu sesuai contoh tapi mau Allah. Coba bae nah, arek bawa di masjid yang kita lapor. Ibu mau dilapor kan kue. Dia makun tanya dari 40 can baru gaji lebaran. Halo? Halo, dia solusi ya. Sok sing para kusaon terus sing fokus ibadah misalnya baca Al-Qur'an awalnya 1 jadi 2 juz sok sing maksimal sholat sunat negara betul tidak terus orang sedekahnya maksimalkan insyaallah nurut ka Allah bakal ku Allah dipaparin rezeki barokah amin kan buat ada janji Allah di surah 65 barang siapa takwa kepada Allah salam berarti takwa teh nurut teh. Nurut teh. Terus satu takwa teh ambil terjadi barang siapa ayo. Nurut ka Allah. Maka dia Allah akan memberikan jalan keluar. Masalah kita berat, masalah kita numpuk, masalah kita sulit sehingga benang kusut tak. Namun hoyong jalan keluarna nurut ke Allah. Rasul paling guru Allah orang saum di 10 akhir Rasul nyontokeun dina 10 akhir teh memperbanyak ritual ibadah di masjid. Namun ibu terbiasa di masjid di bumi biasa. Terus teh bari masak biasa teh. Beda kewajiban isi rumah mangga betul. Tikapna isi mah kudu di masjid di bumi kita saudara perbanyak ibadah sami kene nu penting mah perbanyak ibadah nurut ka Allah yakinkan Allah akan berikan jalan keluar amin. Oh, insyaallah. Dua barang siapa nurut ka Allah maka dia Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terpikirkan, tidak diusahakan,
sibuk baca Al-Quran, sibuk itikaf, sibuk sholat, sibuk zikir. Di 10 akhir tekabujeng ngemutan kue, tekabujeng ngadamang kue bakal daratan. Amin. Amin. Siap. Terkaemut baju lebaran, dakwah duit naon ge. Kalau dari presiden canggung jadi radio, tender secara lain, betul tidak? Tiarap semua para pembisnis menunggu suhu politik, betul. Nggak lah daripada berarti dari pihak ongkos, betul tidak? Modal kalah kembali dari ngecicing duit masih simpan, perbanyak dikit bacaan Quran. Allah datangkan rezeki yang tidak terpikirkan dan tidak diusahakan. Amin. Siap kan? Halo. Siap nggak? Naon? Nurut ke Allah. Saya jadi kolot. Lokati lu, barang siapa? Ayo. Nurut ke Allah, maka dia Allah akan memudahkan urusannya. Diambil batu memaju kena, mundur kena, nya akhirnya cicingin kalau nantinya cicing, tapi mau maju kena, mundur kena, dilema. Tapi nurut ke Allah kan, batu terbiasa keluar, ada biasa. Orang lain tidak bisa masuk, zaman bisa. Gampil bisa. Dulu, kaopan, sahajamin asal. Nurut sama Allah, maka dia Allah menghapus seluruh dosa-dosanya. Tuh, kita duduk di sini nurut sama siapa? Selama duduk dihapus dosanya. Amin. Dan dilipat gandakan pahalanya. Alhasil masuk surga terus masuk surga langsung tanpa hisab. Jangan si hukum. Terasa itu kabojo yang harus materi pikiran. Terasa keuntungannya sebiji lah menurut Allah. Mesti konsentrasi ya. Kan kita kalah. Nah, satu akan dapat jalan keluar. Ini sing yakin. Masih. Masalah kita nggak bakal ada solusinya. Namun menurut ke Allah, menurut ke Rasul, menurut ke guru, mau menang solusi. Berkali nunggu makalah tambah hutang, tambah masalah, tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, tinggalkan pengajian, itu tidak. Sibuk menguruskan dunia dengan alasan ingin menyelesaikan masalah. Pak Ustaz Abi melamun beres masalah yang berjog-jog ibadah cesaha. Nunggu mampu panjang, pada kali itu urusan apa? Betul tidak? Tinggal Ustaz, kalau betul Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf ya, kalau kakak bukan pelaku usaha, kalau saya tidak pernah bekerja, saya tidak akan merasakan keluh kesah Anda. Tapi saya merasakan keluh kesah Anda karena saya bekerja mulai dari pembantu, ya, terus jadi manajer, jadi owner, ngalamin maju ngalamin, bangkrut ngalaman. Halo, kesimpulan tadi nurut ke Allah, Allah menjadikan keluar. Nurut ke Allah rezeki daratan. Nurut ke Allah dimudahkan. Di dunia insan tidak Allah berikan. Kalau kita nurut ke Allah harus surga dulu. Amin. Itu kan. So kayak dipanggil ku Allah, arek santai, arek menyimak. Arek santai, arek gerencep. Ya solusinya yang cepat ya gerencep. Benar ya? Mudah-mudahan mengalir untung saya. Amin. Jelas ya? Nah itu. Jadi kita itu dipanggil oleh Allah, lalu kita mendengar, menyimak dan menunaikan, berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah.
Sabar menit ya. Assalamualaikum. Adik pengaruh puasa sok blok. Nah, ayo dites. Ketika kita menunaikan panggilan Allah, berarti kita mendekatkan diri sama siapa? Sama Allah. Tinggal dikaji. Ulang tinggal itu. Pikir. Iya saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong tangannya begini. Ada jauh. Di sini ada gerak-gerak nggak ada? Oke. Ayo mulai deketin. 1, 2, 3, 4. Tapi kali gerakan. Semakin jelas ya? Semakin jelas ya? Nah, ketika kita menunaikan panggilan Allah, berarti kita tuh mendekatkan diri sama siapa? Berarti semakin jelas ya Allahnya. Ngerti nggak? Allah punya sifat kaya. Berarti jelas nggak kayanya Allah? Semakin yakin nggak? Semakin dekat dengan Allah, semakin yakin kayanya Allah. Dan semakin jelas kita yang miskin. Betul nggak? Semakin dekat dengan Allah, semakin jelas nggak Allah yang kuasa? Berarti semakin jelas kita tidak punya kekuasaan. Semakin jelas nggak kegagahan Allah? Semakin jelas kelemahan kita. Semakin jelas nggak Allah sang penguasa? Semakin jelas nggak Allah yang suci? Semakin jelas nggak Allah yang mulia? Berarti semakin jelas diri kita hina, bodoh dan segalanya. Nanti nggak maksudnya? Maka ciri orang yang dekat dengan Allah dengan asbabnya ibadah, maka orang itu serba butuh sama Allah. Allah yang kaya merasa dirinya miskin, butuh gak sama Allah? Allah yang gagah, kita yang lemah, butuh gak sama Allahnya? Maka orang yang dekat dengan Allah akan selalu ingat kepada Allah karena dia selalu butuh sama Allah. Butuh qadimah Allah. Begitulah cirinya orang yang dekat kepada Allah. Jadi sombong apa tidak? Orang yang semakin dekat dengan Allah bukan sombong karena terasa dirinya hina, terasa dirinya bodoh, betul kan? Terasa dirinya lemah. Adapun semua yang Allah berikan, hartanya, jabatan itu milik Allah, bukan diri saya. Berarti apa maksudnya? Ciri orang yang selalu menunaikan panggilan Allah, selalu dekat dengan Allah, cirinya selalu butuh kepada Allah. Betul contohan. Upami orang di ATM tergaduh, artos daya, perhiasan daya, dulur sangsara, besti sarua. Halo? Lalu kita ada kebutuhan uang misalkan 20 juta, kurang yang utang asal juga. Ya lo, ya besti mana? Wah, seperti aduh, cek dulu, aduh, cek ATM, aduh, bisa lain kamu karena diwati rasa hanya kepada ya Allah. Ketika kesemuanya naon, tidak senang kan gitu betul kan? Tak butuh naja minta Allah gitu, anu malipat ke Allah, udah sama. Sana dirinya punya kemampuan, sana dirinya punya kekuasaan, kekuatan harta, tapi dia merasakan bahwa semua itu milik Allah, bukan milik dirinya. Nanti kita akhirnya selalu hadir di hati Allah, apa selalu lupa? Sakabel, emon, sakabel, gitu berarti mun emon kan butuh emon, kata butuh. Oh Tuhan, mohon maaf ya urusan rezeki mah saya masih banyak stok Tuhan. Betul, itu ya Allah, ya BRI, ya BCA, ada yang kene enggak. Giliran yang lain ya Allah. Hari dekat ke Allah bentuk itu, dan ngerasa bodoh, ngerasa hina, ngerasa lemah, betul tidak? Allah yang segalanya, akhirnya selalu butuh kepada Allah. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin.
Sakurang teh arek sebab butuh ka Allah ku lewat musibah, deukeut ka Allah nanti arek ku ibadah. Aya dua cara ngadeukeutan ka Allah teh. Hiji ku ibadah dan deukeut ka Allah, anu kadua ku musibah. Oh, arek ningali ku ibadah sukarela. Kan ku ibadah mah sukarela urang, inovasi kita. Ada yang dekat kepada Allah teh gara-gara musibah. Halo. Kira-kira urang hoyong lewat mana? Benar. So, arek nurut heula arek musibah heula. Mending setul heula mending nurut. Maka jami nu teu nurut wae ka Allah, susah diajak oleh Allah, susah dipanggil oleh Allah, maka Allah sayang kepada mereka, dikasih musibah. Maka dengan musibah itu orang dekat dengan Allah. Betul tidak? Karena orang dekat dengan Allah dengan musibah itu lebih cepat daripada jatuhnya air terjun. Harusnya sekurang ke sholat sujud, kosong nangis tara. Susah deh. Coba lamun loba hutang. Halo, dimulai takbir cerik deh. Allah, suara sesuatu. Pokoknya mah nikmat dimulai takbir dugikeun ka salam teh geus berurai air mata. Belum pernah merasakan kenikmatan sholat. Sabab teu boga duit, loba hutang, sakit kering. Halo, sudah jatuh tertimpa tangga air gendut pejet. Nah, hari awal sehat, suami sehat, putra sehat, baladeun kabeh hese hayang khusus teh leresnya. Jadi ada dua cara mendekatkan diri kepada Allah. Satu lewat nurut sama Allah, ngajarkeun cerita ibadahna. Anu kedua lewat musibah. Jadi ketika Allah memberikan musibah, Allah sayang kan? Allah cinta kan? Supaya kita jauh atau jadi dekat. Maka lamun kagami anu kena musibah, cepat dekati mereka karena mereka dekat dengan rahmat Allah. Ustaz, tapi Oh, siap. Ya, anu kena musibahnya justru dipaksa. Maksudnya usaha. Jadi orang ngomong enggak gitu. Kan kata kakak tadi mendekatkan diri kepada Allah dua cara. Satu dengan cara sukarela menjalankan perintah. Betul tidak? Sukarela itu inovasi kita. Betul tidak? Ketika kita dipanggil, hei orang-orang beriman, lalu kita datang ke panggilan Allah, berarti mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang kedua cara, yaitu kalau tidak sukarela, tidak dekat juga dengan panggilan Allah, maka Allah paksa dengan kasih musibah. Akhirnya kita terpaksa jadi dekat dengan Allah. Ya pada lebat surga sukarela, pada lebat surga disukrukeun. Ayo saking nyaah nanti Allahnya terus deh. Ayo kalau betul digusur saking mana teh. Nah Allah tak terus nanti. Kakak aya jamaah ada kasus pelik. Kasusnya pelik, anaknya tidak mau nikah. Padahal uang punya, jabatan punya, popularitas punya, uang sudah tidak berseri, ngeluh kakak gimana ya, dia tidak mau nikah, padahal usia sudah dewasa, teman-teman udah pernah nikah, aku udah punya turunan. Saya bilang, uang ibu, harta ibu, jabatan ibu, perusahaan ibu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan masalah anak, betul tidak? Nah, baru di situ dia merasa lemah. Dan hartanya tidak bisa berbuat apa-apa, jabatannya tidak bisa berbuat apa-apa, betul tidak? Kekuatannya, kemampuannya tidak bisa berbuat apa-apa ketika diuji anaknya tidak mau menikah. Begitu. Izin Allah, sumping, naos, ujung menikah dari putra. Itu mata kalau harus nikah kali rupanya. Bapak-bapak yang nikah dari kadinya dulu. Santai. Ternyata dia tidak mau nikah, trauma. Maksudnya pernah disakiti karena dia jatuh cinta dari ketinggian yang begitu tinggi masalahnya. Jadi mau beratnya dipupisan sudah.
Maka cinta itu jangan terlalu dalam lah, jangan terlalu jauh, biasa wae. Halo, betul tidak? Saya mau mana masalahnya, betul tidak? Maka cerita hadis lagi, cintailah orang yang kau cintai biasa aja. Karena suatu saat yang kau cintai akan mengecewakan kamu. Betul nggak? Kalau benci biasa wae, sudah parah. Jadi hukum papal itu, haram depak papal lautan, berikan kabut keluar, berikan kan, belum kalian di gelungan, jurugan kalau belum cadu, ayo kalau hampir kesehatan, mestinya dilihat isu soalnya jadi bobo, betul tidak? Jadi butuh, betul tidak? Dan emang pakarnya begitu. Emang rancangan SD kabur, sengaja gini, ke SD mereka polos, ayah noel tadi sini. Kita beli gigan, beli kaki sikat apa namanya juga apa enggak? Aduh macam itu, kayak gue tahu sekali. Ayo terjadi salah kita pemajikan. Pernah ngalamin ada yang begitu? Hati-hatinya menyewa biasa baik, mencinta biasa baik, dia mesti balik ke usaha. Walau masalah. Halo. Karena kalau kita cintanya luar biasa, kita kecewaan luar biasa, betul tidak? Sok dia pandangan kita jadi sok merurut. Tepukan karena lantai sok. Ada tarik mesin terserah. Nah, ketika kita menepuk tangan kita ke lantai, maka terasa sakit tergantung kita menepuknya, betul tidak? Lalu bukti itu kan jadi mana? Tapi begitu sakit kan? Berbanding lurus. Di dunia begitu. Namun semua bohong kayak kecewaan luar biasa. Maka biasa-biasa aja. Untuk 100% aku mencintai ulah, si kaya lowongan dimulai. Atau 80 kan harus 100% kan loh. Ya memang move on gitu. Ayah sampai 80 tahun parawan. Ayah ayo itu kakak survei penasaran sudah teneukeun apa nepel. Kunaon sih nikah eta cenah kecewa. Gitulah lanjut. Tinggal 2 jam aku udah persiapan. Seberapa menit? Lah tercekapnya. Sakit wae pakai atur, dari mengabuburit atau apa? Terus di alam kosan, kos adan, juga tempat kosan sholat, kosan buka. Jadi dorongan iman, dorongan perut itu. Emang kan kebahagiaan orang yang puasa 2, betul tidak? Yaitu sedang berbuka sekarang dan nanti tidak. Amin. Ayo kita berdoa, kita sibukkan dulu. Ketika Allah memanggil, cuekan apa respon? Diam apa gercep? Yakinkan ketika kita memberikan panggilan Allah, justru itu akan menjadi asbab Allah mudahkan, Allah ringankan, Allah urusi, Allah tanggung jawabkan urusan kita. Amin. Tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita baca zikrullah. Hadirin wa hadirat hadirin Allah. Selama ini kita salah memahami karena kurangnya pemahaman. Selama ini kita kurang meyakini karena kurangnya keyakinan. Seringkali kita melalaikan panggilan Allah. Seringkali kita mengabaikan panggilan Allah. Padahal itu semua akan menjadi asbab Allah memudahkan, Allah meringankan, Allah memberkahkan, Allah menguntungkan, Allah menyelamatkan dunia akhirat. Semoga yang hadir saat ini di tempat ini dalam rangka memberikan panggilan Allah, Allah mudahkan, Allah ringankan segala urusannya, Allah berkahkan rezekinya. Amin. Ayo sambil zikir, kita bermuhasabah. Ayo, jangan sampai kita alasan rezeki, alasan urusan dunia, sehingga kita berani mengabaikan panggilan Allah, berani meninggalkan perintah Allah. Jangan harap hidup kita akan sukses, justru hidup kita akan menjadi tambah sengsara, tambah sulit, tambah parah kehidupan kita. Allah. Subhanallah walhamdulillah.
Ayo. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Terus subhanallah. Ayo, tunaikan panggilan Allahnya, tunaikan panggilan Rasulnya, ikuti perintah gurunya. Akbar, subhanallah. Dekatkan diri kepada Allah dengan cara tunaikan panggilannya. Ketika kita tunaikan panggilan Allah, maka kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita zikir kematian, zikir maut, ingat atas kematian supaya jadi motivasi spirit kita ibadah. Karena kata untuk ibadah, kalau kita dipanggil ibadah, kalau kita sedang menjalankan ibadah, seolah-olah kematian akan datang esok hari sehingga kita fokus dan memaksimalkannya. Ketika urusan dunia seolah-olah kita hidup akan 1000 tahun lagi, artinya jangan terlalu merespon biasa-biasa saja, karena dunia masih banyak waktunya. Hadirin para hadirat Allah, tanya diri kita, sudah siapkah kita disabar Allah? Sudah siapkah kita dipertanyakan oleh Allah? Sudah siapkah anak istri kita mendakwah kepada kita? Semua ini akan kita tinggalkan. Kita akan menuju akhirat yang kekal abadi. Astagfirullah. Ya Rabbana ya Astagfirullah minal khataya. Ayo waktu mustajab. Astagfirullah. Ayo, rumah akan kita tinggalkan, kendaraan, perusahaan, keluarga akan kita tinggalkan. Kita akan menuju kehidupan yang hakikat, kehidupan yang abadi. Astagfirullah. Ayat nurut sama Allah, ayat takwa sama Allah. Allah berikan 3 di dunia, dapat solusi, rezeki, kesehatan, dimudahkan urusan. Di akhirat masuk surga tanpa hisab. Allah ya astagfirullah. Lisan kita banyak dosa lewat lisan, lewat mata, tangan, kaki, baca kita ya Allah. Allah ya terus astagfirullah. Ramadan tinggal hitungan hari, Ramadan tinggal beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Rugi kalau kita tidak dapat ampunan rahmat dari Allah. Astagfirullah. Ayo ramaikan masjidnya, itikaf di masjid, berbanyak ibadah ritualnya sebagaimana dicontohkan Rasul. Nurut kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memudahkan segalanya. Astagfirullah. Rabbana ya astagfirullah minal. Hadirin hadirin sekalian yang saya sampaikan, kita berdoa untuk bismillah. Alhamdulillah walhamdulillah bihamdika Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim sultani. Allahumma ij'alna syakura, Allahumma sabra, Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana wasi' 'alaina rizqana
di dunia. ولا تحجبنا بها أموالنا ولا تهدنا ولا تجعلها في قلوبنا يا غني أغننا بفضلك عما سوى. Semoga saum kita Ramadan ini menjadi kesempatan buat kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berikan kekuatan kemampuan untuk menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, beribadah mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Sekian yang bisa saya sampaikan dan kita masih ada waktu kesempatan untuk berbuka. Sekian, mohon maaf lebihnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian menu buka puasa sudah selesai. Selanjutnya silakan ibu-ibu udah disiapkan juga untuk berbuka bersama. Silakan. Dan apa nih? Terus lancar ya? Lancar ya? Apa dan